Meski terkadang hidup ini tak selalu sesuai rencana, setidaknya untuk hidup yang hanya satu kali ini, kita perlu menyusun sebuah rencana. Urusan terlaksana atau tidak, minimal kita tahu hari ini kita akan berpijak di belahan bumi sebelah mana. Sekitar pukul 1 dini hari, di mana mungkin kebanyakan manusia lainnya sedang terlelap dalam tidurnya, saya bersama 3 kawan lainnya justru malah merencanakan sebuah perjalanan. Sebenarnya, perjalanan kali ini sudah sempat direncanakan beberapa kali, namun ujung-ujungnya hanya berakhir menjadi sebuah wacana. Maklum, namanya juga anak muda yang sedang mencoba memperbaiki ekonomi. Untuk sebuah perjalanan, bisa ditunda lagi nanti. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran kami. Seolah berpacu dengan waktu, tanpa berlama-lama kami langsung bergegas menuju ke sebuah warung yang buka 24 jam. Di sini kami belanja apa saja yang kiranya kami butuhkan. Tentunya secukupnya, tanpa berlebihan. Setelah dirasa segala kebutuhan konsumsi sudah terpenuhi, tanpa basa-basi kami kembali bergegas menuju tempat penyewaan alat-alat camping. Beruntungnya, salah satu kawan saya kenal akrab dengan si pemilik penyewaan alat-alat. Sehingga meski kami menyewa ketika di waktu yang tidak tepat, dengan penuh kerendahan hati ia tetap melayani. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya kami tiba di tempat penyewaan alat-alat camping yang bernama Taruna Karya. Musabab dari tadi kami sudah mendiskusikan perihal alat-alat apa saja yang akan kami sewa. Kurang dari 15 menit setelah alat-alat disiapkan, kami langsung kembali untuk melanjutkan perjalanan. Mengingat, jarak tempuh yang akan kami tuju sangat jauh. Jika dilihat dari Google Map, untuk sampai ke destinasi yang akan kami tuju membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Kondisi jalan sangat sepi. Dengan itu kami bisa sedikit lebih cepat dalam memacu si kuda besi. Namun tentunya dengan tetap berhati-hati. Karena bagaimanapun keselamatan tetap menjadi yang utama. Toh selambat atau secepat apapun kami untuk segera tiba. Bukankah Gunung Putri takkan kemana? Ketika kami memasuki area perkebunan teh Panaruban, udara terasa semakin dingin mendekap tubuh. Meski sedari awal saya sudah mengantisipasinya dengan memakai 2 lapis jaket tebal, rasa-rasanya solusi itu seperti tidak berarti. Suhu dingin di area perkebunan teh ini seolah sudah menjadi ciri khas bagi tempat ini. Mengingat, ketika di siang bolong saja jika melewati area ini, seketika rasa dingin itu mendekap tubuh. Apalagi jika dini hari seperti ini. Kurang dari 2 jam 15 menit, mungkin karena sepanjang jalan kondisi jalanan terbilang cukup sepi, setelah bertaruh dengan rasa dingin, akhirnya kami sampai di area penitipan kendaraan. Di sini kami tak lantas bergegas menuju titik camping, melainkan
terlebih dahulu berbelanja untuk kembali melengkapi logistik yang belum terbeli. Setelah semua dirasa cukup, kami pun mulai merajut langkah untuk segera sampai ke puncak sana. Namun sebelum itu, di sini kami harus registrasi terlebih dahulu, yang kemudian setelah itu selesai, kami baru bisa melanjutkan perjalanan kembali. Jarak dari tempat registrasi menuju titik untuk mendirikan tenda yang sudah kami rencanakan sebenarnya terbilang cukup dekat. Jika tak banyak berhenti, mungkin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Namun karena kami termasuk manusia yang jarang bergerak terutama berolahraga, trek pendakian yang di awal perjalanan langsung menuju tajam ini tentu saja sangat menguras energi, sehingga mau tak mau beberapa kali kami harus berhenti untuk beristirahat. Seiring dengan napas yang terengah-engah, ritme berjalan pun semakin tak teratur. Namun meski begitu, kami tetap berjalan, hingga pada akhirnya kami pun sampai di titik yang sudah kami tentukan. Dari sini kami bisa melihat warna-warni cahaya lampu kota di bawah sana. Meski tak bisa meredakan rasa haus dan capek, setidaknya keindahan itu dapat memberi sedikit rasa tenang. Setelah sedikit beristirahat dan energi terisi kembali, tanpa menunggu lama kami pun langsung mendirikan tenda. Berbagi tugas, agar sesegera mungkin tenda segera dapat berdiri. Tenda telah terpasang. Selanjutnya kami mengeluarkan segala perbekalan, menatanya di dalam tenda, yang kemudian berlanjut pada kegiatan memasak. Seolah tanpa jeda kami langsung mengerjakan ini itu. Mengingat cacing dalam perut sudah mulai mendemo, seakan meminta jatah setelah dibawa berjalan yang cukup membuat lelah. Agar tidak tegang, sembari lanjut memasak, di sini kami menyeduh kopi, agar bincang yang tersaji tak terasa hambar. Akan tetapi ada manis rasa kopi yang menjadi spasi di antara jeda bincang yang mengudara. Seiring dengan rasa lelah yang mulai berkurang, kali ini giliran rasa dingin yang mulai menyerang. Namun meski begitu, kami tetap menikmatinya. Karena selain keindahan yang terbentang di bawah sana, tujuan kami camping di sini untuk merasakan udara dinginnya yang sudah melekat sebagai ciri khas Gunung Putri.
menu seadanya, musabab tempat-tempat untuk berbelanja sudah tutup, satu persatu menu kali ini mulai tersaji. Aromanya seakan semakin menambah rasa lapar. Maka setelah semuanya siap, setelah berdoa kami mulai menyantapnya. Perut telah terisi, rasa kantuk pun mulai hinggap. Hingga tanpa perlu waktu lama, saya pun terlelap. Matahari telah melambung tinggi tatkala saya membuka mata. Sial, kami terbangun begitu siang. Meski di depan sana keindahan masih tersaji, tapi kami tak dapat menikmati keindahan mentari pagi. Di luar tenda begitu ramai oleh lalu lalang orang-orang yang turun dari puncak Tugu, sementara kami baru terbangun. Karena cuaca begitu terik, kami memutuskan untuk tidak mengunjungi puncak Tugu. Selain itu, kondisi di sana pun dapat dipastikan akan begitu ramai. Maka setelah sedikit berkabung karena rasa kecewa, kami pun memutuskan untuk segera berkemas. Perihal gagal bangun pagi, suatu saat kami bisa datang kembali. Satu persatu segera peralatan yang telah kami pakai, kami bersihkan. Kemudian selanjutnya kami kemas, sembari memeriksa kembali, memastikan semua tidak ada yang kurang. Terutama alat-alat yang kami sewa. Untuk memastikan semuanya sudah lengkap, kami sampai mengeceknya berkali-kali. Karena bagaimanapun, itu adalah barang sewaan. Yang artinya barang milik orang lain yang hanya kami sewa. Keutuhannya harus benar-benar kami pastikan. Setelah semua alat-alat selesai dibereskan, sebelum kondisi cuaca semakin panas, kami segera bergegas untuk pulang. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih Indonesia. Dari hati, untuk Bumi Pertiwi.